tegak berdiri untuk masa depan, memadukan dan mengembangkan keislaman, keilmuan dan keindonesiaan. Serukan UIN, Sunan Kalijaga, unggul dan terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga dimanapun berada, baik yang sedang daring maupun luring, semoga tetap sehat, bahagia, jangan lupa berolahraga dan makan yang teratur ya, bergizi lah, jangan terlalu ketat dietnya. Baiklah, kali ini Greet and Meet kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, senior kita, kalau di Kalimantan disebut guru ya, Guru Hairus Salim ya. Beda sedikit dengan di Nusa Tenggara, Tuan Guru. Ada tuannya. Oh, ada tuannya juga ya. Tuan Guru Hairus Salim. Beliau adalah orang tua kita semua, terutama bagi generasi yang kuliah tahun 90 seperti saya. Saya kuliah tahun 90 dan ya tentu sangat mengenal beliau, Mas Hairus Salim, seorang aktivis waktu mahasiswa. Kemudian setelah tamat dari IAIN, dulu masih IAIN Sunan Kalijaga, beliau banyak sekali kegiatannya, merekrut teman-teman kita aktif di lembaga swadaya masyarakat, NGO, non-government organization, yaitu terutama LKIS ya, baik itu publikasinya, risetnya, pengabdian kepada masyarakat, jadi sudah sangat lengkap. Itulah yang diharapkan sebagai dosen, itu ya harus riset, harus menulis, harus mengabdi. Tetapi beliau Tuan Guru Hairus Salim sudah melakukan itu dan bahkan mendidik banyak alumni UIN Sunan Kalijaga atau IAIN Sunan Kalijaga dari dulu hingga sekarang. Jadi beliau masih seperti, kalau di dalam Candi Prambanan itu ada Dikpala. Dikpala itu ada 8 mata angin, masing-masing ada penunggu atau dewanya. Nah, beliau mungkin salah satu dari Dikpala itu untuk alumni UIN Sunan Kalijaga. Dimanapun saya pergi, saya jumpa dengan beliau. Mau workshop, mau seminar, bahkan pengajian, jumpa dengan beliau. Oke, mari kita buat beliau untuk berbagi sedikit ya, bagaimana ceritanya ketika beliau kuliah di IAIN, kemudian merintis banyak pergerakan dan banyak program bagi mereka yang masih kuliah dan lulus IAIN Sunan Kalijaga. Monggo silakan. Dari mana bercerita? Saya persilakan. Terima kasih ya. Saya panggil apa ya, Pak Mas Rektor atau Mas Pak Rektor, boleh. Sebenarnya saya nggak senior amat ya. Ya, rambutnya masih hitam, saya tahu itu. Enggak. Oke, terima kasih ini ngobrol-ngobrolnya. Sebenarnya banyak orang yang mungkin segenerasi saya yang atau di atas saya yang pasti jauh lebih penting dan lebih hebat. Mungkin karena saya di Jogja lalu diundang beliau, kan gampang nih, hanya berapa 5 menit ya. Tapi oke, saya kuliah di IAIN mungkin 2 tahun di atas Mas Rektor ya. Mungkin ya, kalau tidak salah sekitar 2 tahunan. Dan sebagaimana saya kuliah di jurusan sastra Arab, saya akan cerita kalau itu hal yang penting. Jadi Mas Rektor ya, saya mau ungkapkan bahwa saya diuntungkan dalam tanda petik kemudian kenal banyak orang di luar kampus. Nah, karena keterlibatan di diskusi itu, juga di pers mahasiswa. Nah, itulah yang kemudian membawa saya mungkin dan teman-teman membuat satu lembaga yang atau satu komunitas yang kemudian yang dikenal teman-teman KS ya. Tapi waktu itu kita belajar juga ini sebenarnya apa sih gitu ya. Kita mengundang orang untuk bicara tentang
kemungkinan melakukan hal baru gitu, kemungkinan atau alternatif yang dibuat untuk masa depan. Bukan masa depan secara pribadi sebenarnya, lebih kita ngomong masa depan masyarakat, masa depan bangsa. Jadi ini omong besar sebenarnya gitu ya. Nah kira-kira begitulah awalnya. Kenapa kemudian? Nah di lain pihak saya akan cerita sedikit antara kecelakaan dan kebetulan. Nah saya kuliah di sastra Arab. Saya memang memiliki minat pada dunia sastra. Tapi saya kira waktu itu sastra Arab ini saya tidak tahu sekarang ya. Ini daerah saya itu tidak memiliki kualifikasi, tidak banyak, kalau untuk mengatakan tidak sama sekali ya, memiliki kualifikasi dosen sastra Arab. Nah, jurusannya kan memang bahasa dan sastra Arab. Jadi mereka lebih banyak kualifikasinya dosen bahasa Arab. Beda. Ada banyak orang yang bisa bahasa Inggris tapi belum tentu ngerti sastra Inggris. Ya kan? Ada banyak di Indonesia, banyak sekali orang bisa bahasa Arab tapi belum tentu mengerti sastra Arab. Nah, saya kira waktu itu itu yang membuat saya jadi banyak lari juga dari dunia akademis gitu ya. Sebagai contoh, saya masuk ketika Najib Mahfud itu memperoleh hadiah Nobel di bidang sastra Arab. Ya, di bidang sastra ya, dan dia penulis sastra dalam bahasa Arab. Tapi yang saya kecewa, nggak ada satupun dosen waktu itu yang pernah membaca karya Najib Mahfud ya. Nah, sehingga ketika tahun itu ada banyak karya Najib Mahfud diterjemahkan awal-awal itu dalam bahasa Inggris diambilnya. Barulah tahun 90-an beberapa teman, ada 2-3 teman saya yang menerjemahkan sastra dari bahasa Arab. Nah, contoh yang lain, saya belajar sosiologi sastra. Saya belajar kritik sastra. Di sastra Arab ada. Tapi yang mengajar itu dosen UGM yang nggak mengerti dunia sastra Arab. Sehingga contoh-contohnya ya juga contoh sastra Indonesia atau sastra Inggris. Nah, nggak ada sastra Arab. Karena apa? Karena kita ya di waktu itu tidak memiliki orang yang mengajar sosiologi sastra yang contoh Arab maksudnya ya, kritik sastra yang Arab nggak ada gitu. Jadi saya dapat banyak, kalau saya belajar sastra Indonesia dong jadi. Nah tapi ini saya maklum ya, saya kemudian ketemu beberapa dosen setelah masa pensiun mereka memang bilang kami tidak bukan sebagai orang yang menguasai sastra Arab, tapi lebih minat kepada lebih karena mereka bisa bahasa Arab. Kalau kemampuan bahasa Arabnya it's okay ya, it's okay. Tapi sastra punya lain. Nah, jadi ada dua hal yang mendorong saya di satu pihak kemudian seperti lari dari dunia akademis, jarang masuk gitu ya waktu itu. Ya, di pihak lain ada satu dunia mahasiswa yang sebenarnya dekat dengan dunia politik karena di bawah Orde Baru. Jadi kira-kira itu pengalaman awal dan ini saya kira bukan khas saya. Mungkin banyak teman-teman lain juga. Ya. Terutama ini bagi teman-teman yang mengenal Mas Hairul Salim ini kan sosok gurunya lah untuk LKIS dan kemudian kegiatan menulis, menerbitkan, aktif di berbagai macam isu, terutama isu keragaman, isu minoritas gitu ya. Ini mungkin bisa dibuka dari cerita bagaimana ketika menjadi mahasiswa kemudian tertarik pada dunia aktivis, terutama pada dunia riset dan dunia publikasi, dan juga istilahnya itu Gus Durian lah, kelompok seperti itu. Ya saya kira ini harus dilihat dalam konteksnya ya. Saya kira perguruan tinggi jauh lebih maju sekarang. Termasuk UIN saya kira jauh lebih baik dibanding era mungkin 25 tahun yang lalu ya. Jadi saya kira kecenderungan kampus waktu itu kan ya patronase atau mungkin kontrol kekuasaan kan kuat sekali. Sehingga ya memang kampus nggak bisa maksimal, misalnya sebagai pengkritik, misalnya ya sebagai penyeimbang, sebagai kontrol, sebagai bagian dari tanggung jawab intelektual. Nah, disitulah saya kira anak muda, mahasiswa mengambil peran. Nah, kami ngambil di sana. Dan ini nggak cukup hanya teriak-teriak.
kita harus baca buku, kita harus ngerti Harus memahami itu. Saya ingin klaim ya, saya dengan teman-teman embrionya, misalnya kami bikin penelitian sosial, ya. Waktu itu saya kira teman-teman di UIN mungkin nggak pernah mikir itu. Waktu itu loh ya, kami bikin pelatihan penelitian sosial, ya yang daftar bahkan bukan hanya orang UIN. Itu awal-awal. Sebenarnya yang ingin belajar kami sebenarnya, tapi kan kalau kita ini kan enggak ya. Jadi ya saya ingat dengan Mas Imam Aziz waktu itu dengan Saudara Jadul Maula gitu ya. Kita bikin pelatihan penelitian sosial, berlatih meneliti. Nah, itu kan memang waktu itu di UIN saya kira nggak terlalu banyak dapat ya latihan penelitian sosial karena kita ini kan Islamic Studies-nya cenderung yang klasik ya, kayak studi pustaka, tradisional, studi literatur gitu ya, konvensional. Nah kayak gitu. Namanya. Nah kami waktu itu ini kita kan sebenarnya sangat kurang melihat lapangan, kira-kira gitu, melihat di masyarakat. Nah itu satu contoh embrio awalnya. Kalau sekarang kan pilihan itu banyak sekali. Bahkan saya kira kalau saya lihat matkul di UIN pun riset sosial itu kan bagian dari mata kuliah. Tapi dulu memang tidak ada. Nah minatnya dulu ke sana. Ya menuliskan itu penting ya karena kita ya bukan hanya berwacana. Jadi sebenarnya keinginan ingin melakukan perubahan sosial itu pada saat yang sama kita juga memberdayakan diri kita. Ya gimana mau mengubah orang kita juga nggak bisa berubah. Artinya kita harus punya power lah ya melakukan itu. Ya mungkin eranya juga sudah agak sedikit bergeser. Ya, bergeser. Di era kita kan waktu itu ada Samsul Rizal Panggabean. Nah, ya itu. Ada Taufik Adnan Amal. Ya itu ada. Jadi ada waktu itu kelompok studi ya. Jadi kelompok studi itu ada di mana-mana. Kelompok studi yang dibikin teman-teman senior seperti Mas Taufik Adnan Amal dan almarhum Rizal Panggabean. Nah, Rizal Panggabean ini kuliahnya dua ya. Dia kuliah di UGM sama kuliah di UIN. Itu lebih senior sebenarnya dari kami. Saya kira mereka banyak mendiskusikan ini ya. Waktu itu pemikir Pakistan namanya Fazlur Rahman. Nah, Fazlur Rahman ini kan memang banyak menulis dalam bahasa Inggris ya. Dan saya kira waktu itu bukan hanya mahasiswa, kebanyakan dosen pun nggak bisa bahasa Inggris. Ya, mohon maaf ini ya. Jadi Eranya berbeda. Eranya beda. Jadi kita kayak ya ada lebih pengajian sebenarnya. Pengajian. Lah di samping itu ini yang menarik. Jadi kalau mahasiswa di era tahun 90 itu sangat rajin membuat circle ya. Iya. Sangat rajin Lingkaran membuat diskusi, kelompok studi club ya. Kemudian reading group itu waktu itu di masjid warnanya putih ya, gitu ya. Juga duduk-duduk di lembah adab ya yang sangat terkenal waktu itu. Nah, mahasiswa sekarang ini tampaknya itu agak sedikit bergeser. Mereka bisa menghasilkan uang secara real ya, aktif di media sosial, kemudian waktu itu pemilu kan hampir tidak berfungsi ya. Nah, sekarang itu pilkada, itu para mahasiswa juga ikut membantu proses itu gitu ya. Nah, mungkin ada sedikit komentar ini, perbedaan antara mahasiswa dulu dengan mahasiswa saat ini, Mas. Ya pasti ada bedanya ya. Jadi kalau ini ada secara umum kan memang anak muda sekarang atau orang lah ya. Kalau dulu itu independensi itu sangat ditekankan. Jadi orang sangat bangga kalau dia independen. Sangat bangga menjadi orang otentik, beda dengan yang lain gitu ya. Terutama ini di kalangan di dunia seni kan kuat sekali. Banyak sekali orang bahkan keluar dari kuliah. Ya, keluar dari kuliah untuk membangun independensi itu. Tapi kalau guyonnya waktu itu nih kayak keracunan Paul Freire gitu. Keracunan Paul Freire gitu. Nah, iya kan banyak ya. Iya. Penulis-penulis era sekarang seperti MH lah, Canon ya. Canon, mungkin Gus Dur juga, GM itu kan orang-orang yang nggak selesai kuliah. Dan para akademisi justru berkumpulnya di kalangan orang-orang itu. Karena yang masih menjadi pusat kan media, misalnya Tempo, Kompas gitu ya. Jawa Pos yang lebih kecil bukan yang lain-lain. Nah, kalau era sekarang kemapanan. Jadi kalau sekarang anak muda mungkin bisa membanggakan bahwa ini bukan hanya ini ya, di dunia seniman juga, di dunia seni
saya dapat kontrak sekian tahun. Senang sekali, padahal kontrak itu kan ikatan. Ya, orang nggak independen, artinya orang memenuhi apa yang diminta oleh patronnya. Nah kalau dulu enggak, makin dia bebas, makin dia menjadi orang yang sangat diagungkan gitu ya. Nah ini bedanya. Nah sama dengan ini era ini perbedaannya gitu. Nah saya kira meskipun begitu, dengan tetap menghormat anak muda sekarang, saya merasa bahwa basis intelektual itu tetap jadi hal yang penting. Dia kayak software ya. Anda bisa kuasai hardware-nya, Anda bisa kuasai skill ini, skill itu, mengerti dunia digital ini. Tapi kalau software-nya lemah, nggak bisa. Karena ini visi ya, imajinasi. Nah ini dibentuk oleh suatu proses yang nggak bisa instan. Saya kira nggak bisa instan. Kursus 3 hari mungkin bisa lah belajar aplikasi ini, aplikasi itu, ini bisa. Tapi startup bisa, ya saya kira bisa ya. Tapi proses intelektual, membentuk basis yang, membentuk visi, membangun imajinasi itu proses yang tidak bisa instan, ya proses yang lama. Saya kira ini banyak sekali para dosen kita yang juga berkomentar nadanya yang agak mirip ya. Bahwa ketika kita dulu kuliah, saya masih ingat, mungkin Mas Hairul Salim juga ingat, banyak sekali para mahasiswa itu yang membaca buku dan sangat bangga kalau menamatkan buku di luar kuliah. Dan setelah sampai di kelas dia berdiskusi dengan dosen mempunyai sumber yang berbeda ya. Mulai dari isu modernitas, isu marxis, isu kiri ya, kemudian isu keagamaan ya. Ya ada yang membaca Karl Marx, ada yang membaca Mutahari, ada yang membaca revolusi Iran, ada yang membaca Fazlur Rahman dan lain-lain. Nah saat ini para mahasiswa itu cenderung menunggu dan pertanyaannya itu tidak banyak ketika di kelas. Nah, ini gimana ini? Mungkin nah itu dia. Saya kira mungkin keinginan membaca itu kan ya itu tadi ya, saya tidak tahu ini harus ada analisis yang berbasis riset ya tentang hal itu gitu. Tapi kenapa ya memang minat itu hilang. Minat dulu saya kira memang tahun 90-an teman-teman IAIN atau UIN itu kan terkenal karena membacanya. Nah saya punya pengalaman dalam satu periode yang mungkin 90-an akhir atau 2000-an awal. Itu kalau teman-teman kalau teman-teman NGO itu cari staf itu bisa bilang begini, Mas, aku butuh staf nih, carikan dong anak UIN gitu. Loh kok anak UIN? Karena di kepala mereka anak UIN yang aktivis itu pasti 2 hal, bisa menulis dan mampu menganalisis. Beradab. Jadi karena itu lalu kita ketemu beberapa ada satu era di mana maksudku di kalangan NGO itu anak UIN ada terus. Jadi idola. Jadi leader di sana, jadi orang yang penting karena kemampuan. Kalau saya tanya kenapa anak UIN? Nah, mereka seperti percaya bahwa anak UIN ini pasti mampu menganalisis dan mampu menulis. Ini kira-kira 90-an sampai kira-kira 2000 awal. Saya sering dikontak karena memang sistem rekrutmen di NGO kan seperti itu ya. Mereka ya tentu saja ada proses misalnya membukakan CV atau apa, tapi cepat diterima karena itu tadi. Jadi bagaimana loh ini pandangan yang sangat positif pada satu generasi di kalangan UIN itu seperti itu. Bahkan di dunia media, carikan dong saya anak muda, anak UIN deh gitu. Terserah nanti mau aktivis yang KMI atau PMI atau bahkan apa, karena mereka percaya bisa menganalisis dan bisa menulis. Nah, saya nggak tahu sekarang ya, karena mungkin saya juga yang entah tidak bergaulnya atau apa, tapi saya tidak lagi banyak diminta seperti itu di satu pihak. Di pihak lain saya juga tidak memiliki referensi lagi siapa ya anak muda ini. Nah ini kan pergeserannya. Oke, ini pertanyaan terakhir ini, semoga bisa, karena basisnya tadi sudah banyak dibicarakan. Kira-kira saran jenengan ini apa ini kira-kira? Bagaimana idealnya kita pendidikan di UIN ini dan kampus ini menurut bayangan Mas Hairul Salim? Saya kira ya semua perguruan tinggi sekarang kan pasti ada tuntutan memenuhi pasar ya, memenuhi pasar itu. Tapi secara umum itu,
perbedaannya sekarang kan di UIN ada banyak jurusan atau fakultas umum yang baru. Ini bedanya dengan era saya ya, sehingga bisa jadi diskusi-diskusi itu diisi oleh fakultas umum itu, Nah, masih butuh waktu lama karena tradisinya mungkin baru 10-15 tahun yang ini, dan saya kira jaringan penting dibentuk. Nah, karena ada orang mengatakan bahwa kalau kita mencari seorang anak muda yang ahli ini, akan ada banyak 50-100-an orang yang lebih, bahkan dari luar negeri yang mendaftar. Nah, bagaimana bersaing di dunia yang seperti itu? Gitu. Nah, tapi ada orang yang mengatakan, kadang-kadang saya baru ada anak muda datang ke rumah, dia cerita sederhana. Sekarang saya kerja di sebuah lembaga dan kami bekerja dengan cara online. Nah, itu satu. Yang kedua, dia bilang, saya tidak mengajukan CV, Pak. Loh, terus gimana caranya? Saya hanya diminta akun media sosial saya. Loh, jadi orang ngecek di media sosial. Saya kira media sosial itu mungkin udah 70% wawancara itu. Saya kalau mencari anak muda, kira-kira lihat media sosialnya itu, kira-kira feeling saya bekerja lah. Kayaknya anak muda ini deh yang cocok saya rekrut gitu. Jadi kan halaman depan, halaman belakang udah diperlihatkan di dunia ini. Jadi dia bilang, habis itu tiba-tiba saya udah bekerja aja dan alhamdulillah jalan. Yang ketiga, yang dia sebut kerja kolaboratif. Dia nggak menyangka bahwa kebetulan dia lukis ya. Dia bilang, saya tidak tahu siapa yang bikin narasi, tiba-tiba saya didatangi. Ini narasinya, bikinkan gambarnya. Yang mewarnai orang, tiba-tiba lagi muncul di media sosial, sudah ada narasi yang saya sendiri nggak membayangkan narasi seperti itu. Nah, dia bilang ini kerja kolaboratif. Nah, hal-hal seperti ini saya kira penting ditekankan ya, kerja kolaboratif, pentingnya media sosial, membentuk jaringan dan lain-lain yang mungkin nggak nah, yang kedua itu tadi tetap aja basis dasarnya intelektualitas, karena kita ini kan kebanyakan ilmu sosial ya. Kebanyakan ilmu sosial susah mengukurnya kalau Anda nggak memiliki karya, iya kan? Nggak memiliki pengalaman jam terbang ketika di usia di mana Anda mungkin bisa bekerja tanpa dibayar dulu sebagai relawan. Nah, di sana kelasnya nanti ditunjukkan. Kalau sudah di atas 35 atau 30 sudah lain cara menilai. Tapi ada satu masa di mana orang dilihat gitu segala hal dari sana. Nah, sekarang kan mudah nih, ada media sosial, ada apa, kelihatan di sana. Nah, itu aja saya kira kalau kita mau inilah ya, anak muda, dan memang akhirnya pengajaran atau pelajaran yang lebih terbuka penting buat mereka, dan memberi alternatif. Terowongan-terowongan itu banyak sekali untuk menjadi ini. Saya misalnya di dunia NGO ya, banyak sekali kebutuhan tenaga dan caranya memang beda, rekrutmennya agak lain karena tadi itu. Kemudian di dunia advertising, iklan, di dunia ini banyak sekali. Dunia tulis menulis tuh banyak sekali. Copywriting, copywriter, translator, editor gitu. Nah, ini terakhir ya. Saya juga ingin kalau saja agar kita menilai yang namanya alumni itu bisa di dua level. Pertama, alumni yang sukses secara akademis. Nah, misalnya kayak saya ini alumni sastra Arab dan S2-nya di antropologi. Menurut saya ini alumni yang sukses secara akademis karena saya menjalankan kegiatan-kegiatan yang masih berkaitan dengan kuliah saya. Nah, ada lagi alumni yang dia nggak ada lagi hubungan dengan jurusannya. Misalnya jadi pedagang apa, kaya raya gitu ya. Nah, menurut saya dia secara akademis gagal sebenarnya. Secara akademis loh sebagai alumni, tapi sebagai manusia ini dia sukses. Harus dibedain loh ini. Jadi kalau mendatangkan ini loh alumni fakultas ini sukses, tapi dia pedagang, kan bingung. Alumni ini jadi sukses itu apa? Jadi harus di leveling 2. Alumni filsafat misalnya. Jadi katakan misalnya pengusaha gitu ya, dia kan sebenarnya alumni yang dalam tanda petik kan gagal sebagai alumni filsafat ya, tapi dia sukses kan sebagai manusia sebagainya, dan mungkin ilmu filsafatnya memang sedikit banyak berperan. Nah, ini dua hal. Jadi alumni yang bagaimana, jadi dalam arti alumni dalam dengan P besar, alumni dengan P kecil. Seperti itu saya kira.
Jadi biar ini kan penting ya, karena saya pernah melihat ini di website kita ya. Loh ini kok 10 alumni tersukses pedagang semua, kuliah sastra Arab. 10 alumni, 5-nya anggota DPR, ini kan loh, ini bukan alumni dalam pengertian yang ini, tapi dia sukses di bidang lain. Nah itulah kira-kira. Oke. Ya, terima kasih Mas Harun Salim, ya luar biasa ya bincang-bincang dengan beliau. Kalau kita turuti tidak akan pernah berhenti karena isunya itu banyak sekali dan beliau masih tetap setia untuk mendidik adik-adik kelasnya bergabung dan juga bersama-sama riset, mengabdi, membela sesuatu di negara kita. Terima kasih Mas Harun Salim. Semoga sehat terus dan semoga tetap sabar membina para adik-adik kita dan menjadi rujukan teman-teman kita. Dan para pemirsa jangan lupa juga tetap sehat dan bahagia di era pandemi ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.